Pengertian dan fungsi data. Pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Apabila ditinjau secara bahasa, kata data yaitu berasal dari bahasa Latin yakni datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dari istilah tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa data adalah hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel tertentu dalam bentuk kata-kata, warna, angka, simbol, dan keterangan lain. Fungsi data. Satu, sebagai acuan kegiatan. Data dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur untuk membuat sebuah keinginan tertentu yang kita inginkan. 2. Sebagai dasar perencanaan. Sebuah data bisa kita gunakan sebagai sebuah perencanaan sebab dalam membuat sebuah perencanaan sangat penting untuk menggunakan parameter yang akurat yaitu data. 3. Dasar untuk membuat keputusan. Dari adanya data yang ada, seseorang bisa membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada. Dengan begitu, seseorang akan dengan lebih mudah menentukan keputusan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. 4. Sebagai bahan untuk evaluasi. Data berperan sebagai suatu bahan untuk mengevaluasi dari hasil kerja ataupun kegiatan yang sudah dilakukan oleh sebuah lembaga dan organisasi tertentu. Data dapat diubah menjadi informasi. Informasi tersebut yang berupa angka-angka atau fakta-fakta. Data bisa menjadi informasi apabila data tersebut diberi makna. Informasi tercipta ketika data dinilai melalui berbagai cara, antara lain pengkategorisasian, penyaringan, atau penyusunan. Sedangkan pengetahuan merupakan informasi yang telah dievaluasi, disusun, atau dikelola untuk diterapkan dalam mendukung keputusan atau memahami suatu konsep. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa metode pengumpulan data, antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, wawancara kini dapat dilakukan melalui telepon, email, atau video. Wawancara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. A. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang mana pertanyaan-pertanyaannya telah dipersiapkan oleh peneliti. B. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman berisi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 2. Observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks dikarenakan melibatkan beberapa faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi ini dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini cocok dilakukan untuk penelitian yang bertujuan mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode pengumpulan data observasi ini terbagi menjadi dua, yaitu A. Participant observation. Dalam participant observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. B. Non-participant observation. Perlawanan dengan participant observation, non-participant observation merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. 3. Angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk dijawab. Metode ini merupakan salah satu metode yang efisien karena peneliti telah mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner dikategorikan menjadi dua, yaitu A. Kuesioner terbuka, yaitu kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. B. Kuesioner tertutup adalah kuesioner di mana peneliti telah memberikan pilihan jawaban untuk dijawab. 4. Dokumen study. Dokumen study adalah metode pengumpulan data secara tidak langsung untuk membahas subjek penelitian. Tinjauan dokumen merupakan salah satu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai jenis dokumen yang berguna untuk analisis dokumen. Dokumen study dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi.
Yang kedua adalah dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, misalnya biografi. Sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu A. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya. B. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Hierarki DIKW. Hierarki DIKW sering pula disebut sebagai hierarki pengetahuan atau hierarki informasi atau lebih umum sebagai piramida pengetahuan. Istilah kecerdasan perlu ditambahkan sebagai unit analisis dalam hierarki DIKW, karena kecerdasan mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan pengetahuan dan kebijaksanaan.